Perkenalkan, nama saya Putri Rogandapane. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Sejarah sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur menggunakan mikroskop. Dalam pengamatannya, ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding-dinding tebal. Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah cellule, artinya sel. Ukuran sel. Kisaran ukuran sel sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amoeba 90 sampai 800 mikrometer dan sel alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer atau 50 mm. Sel memiliki bentuk bermacam-macam, menyesuaikan fungsi dan letaknya di bagian tubuh makhluk hidup. Berbagai bentuk-bentuk sel seperti berbentuk bulat pipih, bikonkav atau cekung dua sisi. Contoh sel darah merah eritrosit berbentuk pipih. Contoh sel epitel penyusun evolus gelembung paru-paru. Sel hewan. 1. Ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. 2. Tidak memiliki plastid atau kloroplas. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Memiliki lisosom. 5. Memiliki sentrosom. 6. Mempunyai bentuk tidak tetap. 7. Tidak memiliki vakuola atau walau ada juga yang memiliki tapi ukurannya kecil. Sel tumbuhan. Ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Umumnya memiliki plastid atau kloroplas. Memiliki dinding sel dan membran sel. Tidak memiliki lisosom. Tidak memiliki sentrosom. Mempunyai bentuk yang tetap. Memiliki vakuola ukuran besar dan biasanya berjumlah banyak. Sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. 2. Tidak memiliki plastid atau kloroplas. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Memiliki lisosom. 5. Memiliki sentrosom. 6. Mempunyai bentuk tidak tetap. 7. Tidak memiliki vakuola atau walau ada juga yang memiliki tapi ukurannya kecil. Sel tumbuhan. Ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Umumnya memiliki plastid atau kloroplas. Memiliki dinding sel dan membran sel. Tidak memiliki lisosom. Tidak memiliki sentrosom. Mempunyai bentuk yang tetap. Memiliki vakuola ukuran besar dan biasanya berjumlah banyak. Komponen kimiawi penyusun sel. 1. Karbohidrat. Komponen kimiawi sel yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sangat vital untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel yang memiliki hijau daun atau kloroplas mengandung klorofil melalui proses fotosintesis. 2. Lemak. Komponen kimiawi sel selanjutnya ialah lemak. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. 3. Protein. Protein merupakan komponen kimiawi sel yang memiliki susunan sangat kompleks. Pada sel hidup, protein memiliki dua peran penting, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. 4. Asam nukleat. Dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat merupakan materi inti. Ada dua macam asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. 5. Air. Air adalah senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam penyusunan sel, 50-65% berat sel. 6. Vitamin. Komponen kimiawi selanjutnya adalah vitamin. Vitamin memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi ia harus ada untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolisme. 7. Mineral. Mineral adalah komponen struktural sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim,
menjaga keseimbangan asam dan basa. Eukariotik memiliki inti sel yang mengandung DNA, sedangkan prokariotik tidak mempunyai inti sel dan materi genetiknya tidak berada dalam membran. Karena terlalu besarnya perbedaan struktur dan genetik dari keduanya, pada tahun 1977, Carlos memecah prokariotik menjadi bakteri dan archaea, sebelumnya eubakteri dan archaebacteria, dengan mengusulkan sistem 3 domain yang terdiri dari eukariotik atau eukarya, bakteria, dan archaea, yang merevisi dari sistem 2 kerajaan. Mekanisme transport zat melalui membran plasma. Gerakan pasif meliputi difusi dan osmosis, sedangkan yang termasuk kategori gerakan aktif adalah transport aktif, endositosis, dan eksositosis.